Oke, baik, ketemu lagi di channel ini ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara submit artikel ke sebuah jurnal ya. Ini masih kelanjutan dari video sebelumnya. Ya, setelah membuat akun, sekarang kita akan submit atau menyerahkan naskah ya, atau submit artikel istilahnya ya. Nah, ini sudah login ya. Tadi di video sebelumnya sudah di di ungkapkan bagaimana cara login. Kemudian setelah login, nah di sini ada penulis. Penulis kalau diklik balik ke sini ya, penyerahan tidak ada karena belum kita submit artikelnya. Nah, klik lagi ke pengguna. Nah, lihat pada baris penulis ke kanan ya, ini ada penyerahan naskah baru. Ini tinggal diklik. Diklik, kemudian nah, kita tinggal ikuti arahan atau langkah-langkah penyerahan naskah ya atau artikel ya. Nah, di sini ada langkah 1, memulai penyerahan naskah. 1, mulai. Menghadapi kesulitan, silahkan kontak ke Enceng Yana ya, ini nomornya, atau bisa diklik via WA. Kemudian bahasa naskah ini bahasa Indonesia. Tentu saja ketika kita ingin mensubmit berarti sudah ada artikelnya ya teman-teman, jangan lupa. Kemudian kita checklist naskah. Di sini kita baca dulu, menunjukkan bahwa naskah ini siap untuk dipertimbangkan oleh jurnal dengan mengecek hal-hal di bawah ini. Nah, kita lihat penyerahan belum diterbitkan sebelumnya atau sedang dalam pertimbangan jurnal lain. Jadi artikel yang kita submit ke sebuah jurnal itu tidak boleh kalau artikel itu sudah disubmit ke jurnal yang lain ya, walaupun belum terbit ataupun sudah terbit itu juga tidak boleh ya. Jadi kalau belum diterbitkan atau belum disubmit di jurnal lain, ini kita checklist. Kemudian file format dokumennya atau format artikelnya, filenya adalah Office ya, bisa pakai Microsoft Word ya dalam bentuk .doc atau RTF. Ingat, jangan sampai upload file PDF ya, karena nanti pengelola kesulitan untuk mereviewnya. Kemudian pada bagian referensi kalau ada URL itu dicantumkan. Nah, ini di checklist. Kemudian yang keempat ini sesuai dengan template ya. Segala macam ada gambar, ada tabel, ini harus lihat pada template. Font, spasi ya. Kalau sudah sesuai template, checklist. Kemudian teks yang mematuhi persyaratan mengenai perpustakaan dan gaya bahasa digambarkan secara garis besar di petunjuk penulisan. Jadi harus lihat juga di petunjuk penulisan ya. Kalau sudah sesuai template, oke, di checklist lagi. Kemudian jika penerimaan untuk bagian peer review dari jurnal, instruksinya terdapat di memastikan reviewer anonim. Oke, ini juga diklik ya. Oke, kemudian pemberitahuan hak cipta ini di bahwa penulis menyimpan hak cipta dan memberikan jurnal hak penerbitan pertama ya melalui lisensi ini. Kemudian pernyataan privasi jurnal silahkan dibaca ini. Kemudian komentar untuk editor bisa diisi salam ya, salam, mohon untuk segera diproses. Nah, boleh seperti ini ya, memberikan pesan kepada editor. Kemudian simpan dan lanjutkan. Nah,
tahap yang kedua adalah mengunggah naskah. Nah, misalkan di sini kita unggah naskah, ya, klik, tadi ya, klik choose file di sini, klik choose file. Nah, kita cari dokumen misalkan. Nah, dokumennya disimpannya di mana? Ya, misalkan bebas saja. Karena ini contoh ya. Nah, misalkan ini dokumennya. Kita unggah. Kemudian ingat bahwa file artikel itu tidak boleh lebih dari 2 MB. Ya. Maksimal 2 MB. Kalau lebih dari 2 MB, nanti filenya tidak dapat terunggah, tidak dapat terupload. Ya. Nah, ini masih loading. Nah, lihat ya. Kalau sudah berhasil terunggah atau terupload, ini ada file penyerahan, nama file asli, ukuran, ya, ini nggak boleh lebih dari 2 MB, kemudian ada tanggal unggah. Kemudian setelah itu simpan dan lanjutkan. Nah, ini lanjut ke langkah 3, memasukkan metadata naskah, ya. Nah, di sini sudah disediakan nama penulis pertama tadi, karena saya sudah daftar tadi, contohnya di video sebelumnya kan ada daftar atas nama Asep Sunarya Rahmat Amam, ya. Tapi kalau ada 2 penulis, ya, maka harus ditambah di sini, tambah penulis. Ya. Nah, ini untuk penulis berikutnya. Misalkan namanya Mahmud. Karena cuma satu kata, maka saya tulis Mahmud lagi di nama belakang. Kemudian emailnya mahmud@gmail.com. Ya, kemudian URL, ya, Google Scholar boleh atau dikosongkan. Kemudian afiliasi ini sebaiknya diisi, misalkan Universitas Ahmad atau Universitas Negeri Cirebon misalkan, ya. Nah, kemudian negaranya kita pilih Indonesia. Kemudian boleh misalkan di sini S1 Pendidikan Ekonomi. Oke, nah setelah ditulis nama kedua, kalau masih ada penulis ketiga, tambah penulis lagi. Nah, tetapi urutan harus diperhatikan, ya. Misalkan di sini Asep Amam itu sebetulnya penulis ke 2, Mahmudnya ke 1, maka dipindahkan dengan cara apa? Ini mengurutkan nama penulis. Tinggal klik di bagian panah ini ke atas. Nah, maka Mahmud akan pindah ke atas, ya. Mahmud akan pindah ke atas. Nah, ini penyusunan ini disesuaikan saja, jangan sampai salah. Kemudian judul, ya, kita mulai input judul, tinggal copy paste di artikel, ya.
misalkan ini pengaruh kerja atau pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. Nah, kemudian sari ini diisi dengan abstrak ya. Misalkan penelitian ini adalah bla bla bla. Ini sebetulnya tinggal copy paste saja dari artikel boleh ya. Nah, kemudian pengindeksan sudah otomatis ide. Nah, ini referensi juga dipindahkan ke sini dari artikel ya. Misalkan ada Yana ya, tahun 2021 ekonomi mikro misalkan, penerbit Erlangga. Oh, ini dari mana Erlangga, misalkan Jakarta. Nah, ini ya. Misalkan ini, tapi ini semua harus di copy di sini di file artikel. Copy paste saja ke sini. Kemudian kalau sudah selesai berarti kita simpan. Nah, selanjutnya ada langkah 4, mengunggah file tambahan. Ya, tinggal choose file. Ini file tambahan itu maksudnya apa? Bisa saja begini. Misalkan ada gambar-gambar yang memang terlalu besar karena filenya dibatasi 2 MB, maka gambarnya aslinya, file originalnya diunggah di sini. Kemudian misalkan ada hasil plagiarisme boleh. Kemudian ada data, misalkan mau dicantumkan, output datanya dicantumkan, atau perangkat, RPP, segala macam boleh. Ya, sebagai file tambahan. Atau enggak diisi, nggak diunggah sama sekali juga boleh, kosongkan saja boleh. Oke, simpan dan lanjutkan, klik lagi ya. Oke, nah ini masih loading. Nah, setelah itu yang langkah kelima, mengonfirmasi penyerahan naskah. Kemudian terlihat ya, ringkasan file, sudah ada filenya, ukuran dan tanggal penyerahan. Kemudian jangan lupa klik penyerahan selesai. Langkah terakhir ya. Kalau belum klik penyerahan selesai nanti nggak terinput. Nah, penyerahan aktif, penyerahan naskah sukses. Tinggal klik penyerahan aktif. Nah, ini lama ya, mungkin masih traffic. Klik penyerahan aktif. Nah, nanti muncul di sini penyerahan aktif. Sudah ada satu artikel ya, ID-nya 5298, pengajuannya bulan 6 tanggal 17, bagian artikel penulisnya Mahmud Amam. Hanya nama belakangnya saja yang tertampil ya. Kemudian judulnya ya. Oke, kemudian ada status. Nah, di sini menunggu penugasan karena baru disubmit. Nanti kalau sudah diserahkan ke reviewer atau ke editor akan berubah statusnya ya. Misalkan dalam proses review ya, berarti itu artikelnya sedang direview. Oke. Nah, nanti bagian review nanti akan ada videonya lagi ya, untuk video selanjutnya. Oke, sekarang itu saja, tinggal kita tunggu keputusan dari
pengelola ya. Jangan lupa kalian selalu logout ya. Nah, ini kalau mau logout, klik tadi beranda pengguna, kemudian logout. Oke, baik. Itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.